I'm out of my head, out of my mind, oh why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Hello, good evening all. It's really good to see you this evening, and thank you so much for watching my video. Sore ini saya akan lebih kepada sharing, karena memang terkadang hal ini banyak ditanyakan oleh murid-murid saya juga ketika di kelas. Gimana sih Miss tips dan triknya untuk bisa lancar berbicara bahasa Inggris? Nah, sebenarnya sih nggak ada ramuan yang mujarab, dalam arti there's no magical spell in learning English. Jadi yang ada memang latihan dan itu juga harus konsisten. Nah, oke, sore ini saya akan mencoba membagikan 3 modal utama sebelum kamu memutuskan untuk belajar bahasa Inggris. Yang pertama itu harus set goals dulu. Goal kamu apa nih? Kamu goalnya ngapain belajar bahasa Inggris? Apakah itu memang kamu suka dengan pelajaran bahasa Inggris, mungkin dari kecil, dan kamu ingin ngomong lancar seperti bule-bule, atau misalnya memang itu paksaan karena lingkungan kerjaan kamu yang memang menuntut kamu untuk bisa bahasa Inggris di situ. Nah, itu set goals dulu. Kemudian setelah set goals itu, kamu yang kedua adalah coba konsisten dengan goals kamu. Dalam arti, kalau misalnya kamu mau memperkuat di speaking, ya kamu harus banyak latihan berbicara dan mendengarkan juga di situ, ketimbang untuk writing atau reading di situ. Untuk setelah tahu dan konsisten ke goals kamu, kamu juga bisa langsung mungkin kalau misalnya nggak ada teman yang mau diajak ngomong bahasa Inggris, atau misalnya kamu kurang pede atau ih apa sih gitu, kok ngomongnya bahasa Inggris mulu, gue nggak ngerti gitu, atau misalnya kamu ngapain sih sok Inggris banget gitu kan, padahal ini Indonesia gitu kan, which is kayaknya memang ada kedengeran tuh eksesif banget kalau misalnya kita ngomong dalam bahasa Inggris. Nah, cuman ya mereka nggak tahu kalau misalnya kamu tuh lagi so desperately practicing your English gitu. Nah, fine teacher, kalau misalnya mau mungkin masuk ke kursusan bahasa Inggris, kalau misalnya memang dirasa sulit untuk ketemu partner yang cas-cis-cus, yang mau diajak cas-cis-cus ngomong bahasa Inggris, karena memang susah banget. Kalau misalnya nggak ada, ya udah cari guru bahasa Inggris, itu yang the best choice menurut saya. Oke, dan setelah kamu nanti materi syntax, grammars, structure, tenses, itu semua akan diajarin di kursusan, atau misalnya diajarin oleh teacher kamu. Nah, terus, aduh, kok tenses lagi gitu kan? Kadang kita suka mikir ya, capek amis gitu, bosen deh, ih nyebelin deh, tenses mulu. Nah, itu sebenarnya kita jangan mikir kalau misalnya kita belajar tenses itu lagi belajar rumus Pitagoras atau rumus matematika. Itu enggak. Kita itu belajar kalau misalnya, kalau menurut saya itu kita kayak masuk lorong waktu, dalam arti kita punya kontrol di situ. Kita punya, kita bisa setting. Kita mau ngomong dalam kejadian apa, di waktu kapan, di situ. Jadi bukan hanya sekedar formula subjek plus verb 1, 2, 3, yang perubahan kata-katanya itu memang yang bikin pusing banget gitu, yang untuk yang irregular verb itu. Tapi ini lebih kepada
gimana sih panduan? Ini adalah panduan gimana cara kamu bisa ngomong yang baik dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya kamu tahu cara-caranya, itu nanti gampang ke sananya. That's what grammar's for, right? Nah, di situ. Nah, pokoknya setelah kamu dapat ilmunya, grammar, syntax, pronunciation, yang kedua, yang nggak kalah penting, dan kalau misalnya ini nggak dijalankan, segala macam usaha kamu untuk bisa belajar bahasa Inggris itu akan sia-sia. Yang kedua itu adalah latihan, practice. Iya, karena kalau misalnya bahasa, kita sudah tahu nih, kita sudah tahu cara penggunaan tenses itu gimana, kita sudah tahu perubahan tenses itu gimana, kita sudah tahu apa itu phrasal verb, kita sudah tahu gimana apa itu namanya gerund. Nah, kalau misalnya itu tidak dipraktis, kita tidak latihan, itu nggak akan berhasil. It won't work. Ya. Dan kalau misalnya kita galau lagi karena memang mungkin cuman ketemu dengan teachernya itu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau bahkan seminggu sekali karena jadwal kita padat ya. Sebenarnya kita bisa mensiasati dengan self practice. Nah, self practice itu sebenarnya kita bisa kok mulai dari thinking in English. Nah, maksudnya thinking in English itu kita coba untuk mengaktifkan pikiran di dalam otak kita itu ke bahasa Inggris. Nah, misal, today I want to go to the market. I want to buy some, what is it? Some vegetables or to buy coffee or anything. And then after that, I just want to go visit my mom and watch telenovela, maybe together with my mom. Nah, itu kata-kata seperti itu bisa kita translate di dalam otak kita. Nah, ini proses, memang harus ada proses translate terlebih dahulu di dalam otak kita. Tapi intinya, make it available. Jadi kita mulai start thinking in English di situ. Nah, itu dicoba dulu. Setelah start thinking in English, itu bisa berlanjut ke reading aloud. Reading aloud ya, bukan reading aloud. Nah, kalau reading aloud itu kita baca nyaring. Nah, baca nyaring itu misal kamu ambil deh artikel puisi dari Shakespeare atau satu page halaman dari misalnya Twilight atau dari entah apapun novel yang kamu suka, itu kamu baca tapi nyaring. Nah, nyaringnya jangan kedengeran sama orang sekampung ya atau serumah. Cukup sama kamu aja. Sama kamu dan telinga kamu aja yang yang bisa dengar ya. Oke, setelah itu karena memang di dalam sekitar mulut kita ini ada muscles, ada otot-otot yang memang it has to be trained. Kita harus dilatih. Kalau misalnya kita diemin aja itu bakalan kaku. Makanya kenapa banyak orang bilang, kok gue ngerti ya dia ngomong apa. Gue paham dia ngomong apa in English. Tapi ketika mulut kita mau ngomong, kok nggak ada satupun yang keluar dari mulut kita in English. Nah, itu dia. The problem is bukan kata-kata itu yang nggak available di otak kita, tapi memang kita jarang ucapkan di situ. Nah, coba kamu ya nggak banyak-banyak lah, paling juga sehari ada 1 lembar yang kamu baca, atau misalnya if you are really engrossed in reading, ya coba aja
rutin dilakukan. Jadi untuk melatih otot-otot di sebelah sini. Dan ya mudah-mudahan itu it works ya, karena memang saya juga dulu belajar seperti itu. Jadi saya memang bukan tinggal di lingkungan yang berbahasa Inggris. Jadi memang itu effort banget saya tahu. Tapi dengan konsisten kamu, kegigihan kamu ya patut dicoba ya, worth trying. Okay. Jadi kalau untuk source-nya belajar bahasa Inggris itu benar-benar gampang banget, benar-benar mudah banget. Kamu tinggal klik di YouTube, di internet, di Google cara belajar bahasa Inggris. Itu pasti akan keluar banyak banget source-nya. Atau misalnya kamu suka TED Talk. Nah, itu saya suka banget TED Talk. Banyak banget TED Talk itu banyak banget yang bisa didapat gitu. Dari istilahnya temanya itu bisa kita pilih gitu. Entah tema science, entah itu tema tentang life, kehidupan, entah itu tema edukasi juga. Jadi banyak banget di situ. Itu bisa jadi referensi juga untuk listening, mendengarkan. Nah, source-nya banyak banget dapat dari internet ya, selain buku ataupun selain movie. Saya sih suka bilang ke murid saya kalau misalnya yang paling nyaman, yang paling enak belajar itu ya nonton film. Karena kita akan banyak mengabsorb, kita banyak melihat ekspresi-ekspresi mereka native, what native says ya, dan itu juga bisa merekam ke dalam bisa terekam di dalam diri kita gitu. Oh iya ya, native says like this. Oh ya oke. Yang which is mungkin kalau misalnya di reading itu nggak terlalu bunyi. Nah kita bisa nonton film yang disukain, entah apapun itu, yang penting nonton film. Dan kalau bisa diusahakan yang Western ya. Kalau misalnya memang suka Korea, nggak apa-apa sih subtitlenya aja. But I recommend you to see a Western movie because we can see the whole the whole comprehensive conversation over there. Nah itu yang benar-benar nggak didapat dari listening radio atau apapun di situ. Oke, itu yang kedua, practice. Jadi jangan takut untuk practice, apalagi depan teacher kamu, ya. Itu sangat disarankan. Yang ketiga adalah confidence, PD. Nah, ini yang terkadang jadi kendala yang luar biasa juga buat kita yang memang bukan native speaker. Kadang kita udah minder duluan. Aduh, jangan-jangan grammar gue salah nih. Aduh, gimana ya cara balesnya? Gue takut nih pronunciation gue jelek banget gitu kan. Atau misalnya, aduh gue takut banget nih dia malah kagak ngerti gue ngomong apaan gitu. Itu kadang-kadang yang bikin kita nggak move on. Ya, dalam artian nggak move on untuk maju terus gitu. Nah, nggak move on untuk nggak stay di situ aja. Soalnya kalau misalnya belajar bahasa itu memang kita harus pede. Kita harus pede, kita harus berani salah. Karena kalau misalnya nggak berani salah, kita nggak tahu letak kesalahan kita ada di mana. Iya kan? Nah, makanya letak fungsi teacher, kalau misalnya kamu sedang belajar dengan teacher, ya fungsi teacher ada di situ. Untuk mengencourage kamu dalam entah itu segi pronunciation, entah itu dari grammar, atau misalnya nge-boosting kamu biar lebih pede ngomong depan umum gitu. Ya, seenggaknya nggak depan umum sih, depan teacher dulu aja sih. Kadang kan memang
Kalau misalnya saya lihat berdasarkan pengalaman saya selama 2 tahun ini ngajar, banyak banget sih murid-murid yang memang di awal itu kayaknya shy banget, malu banget. Entah malu, entah takut untuk mengungkapkan ide mereka. Padahal mereka basic-nya itu udah ada. Basic ngomong itu udah oke. Kadang mungkin ya itu tadi karena takut, dan takut. Jadi sebenarnya apa yang ada di pikiran kita, vocabulary-nya udah ada, itu nggak akan keluar sama sekali. Karena memang kita sudah memblok bahwa, duh gue takut ya, salah nih, udah gue malu nih, gitu. So, just leave it out, jangan takut untuk salah ya, karena I think that mistakes proves that you are trying gitu. Selama ini kalau misalnya kita takut terus, kita nggak akan tahu kesalahan kita itu ada di mana. Entah itu di pronunciation kita gitu. Ada yang memang bikin agak susah itu ketika kita ketemu sama suku kata yang memang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Misalkan saya ambil contoh gampang. Ketika kita bilang 8 itu 8 dan telur itu egg, nah itu kita masih apa tuh namanya? Masih suka keserimpet ya, slip of tongue atau misalnya suka ketuker-tuker karena GH, GH itu memang dalam bahasa Indonesia itu nggak ada. Itu yang memang harus kita ketahui. Selain tadi knowledge udah dapet, practice udah dapet, udah kita jalankan istilahnya, terus confidence juga coba kita bangun gitu. Nah, kita juga harus paham gap juga. Gap dalam arti, oh yang dari bahasa misalnya di bahasa Inggris ada, tapi di bahasa Indonesia nggak ada. Tadi contohnya kayak age, terus juga berat, weight, ya. Terus apalagi tuh height, tinggian gitu kan. Itu yang memang kita harus akui bahwa ada suku kata atau hal-hal yang memang dalam bahasa Inggris itu nggak ada di bahasa Indonesia. Nah, semakin kita menyadari kekurangan kita, maka akan semakin nyaman juga kita untuk belajar. Kalau saya pesan, mungkin akan lebih nyaman kalau misalnya kita bisa belajar bahasa Inggris itu dengan gaya kita gitu. Ya misal, kalau misalnya kamu itu tipenya memang visual, ya jangan paksakan kamu untuk reading bejibun-bejibun buku gitu. Itu nggak akan work, nggak akan nggak akan berhasil. Itu akan useless karena memang kita tipenya visual. Orang visual itu ya sukanya dengan melihat yang gambar bergerak, melihat video, mendengarkan, terus juga ya oke lah reading, tapi bukan plek tulisan semua, tapi harus ada gambarnya gitu, animasinya. Nah itu orang visual. Lain halnya dengan kamu yang memang bookworm ya, yang memang kutu buku banget gitu, itu nggak akan jadi masalah ketika kamu diminta untuk untuk berjam-jam duduk sendirian gitu, baca novel gitu, even in English gitu, itu nggak akan jadi masalah buat kamu yang memang orangnya kutu buku gitu. Tapi ini akan jadi masalah besar ketika kamu yang nggak suka baca buku, yang ada nanti overwhelmed terus nyerah. Kok susah ya nih bahasa Inggris, aduh gue nyerah nih, gue give up nih gitu. Nah, itu dia. Jadi bikin nyaman dulu, bikin nyaman. Kalau misalnya kamu udah nyaman untuk belajar bahasa Inggris, be konsisten. Nah, kamu harus konsisten. Belajar bahasa Inggris itu bukan belajar bukan berapa lamanya kamu belajar bahasa Inggris dalam sehari. That's not like that. Tapi ini adalah
kegiatan rutin sehari-hari yang harus kamu jalankan dengan penuh konsisten di situ. Ya, kalau misalnya target kamu new vocabularies-nya ada 5, mungkin seminggu, ya bukan berarti kita lihat pencapaiannya. Kamu kok cuma 5 vocabulary-nya dalam seminggu. Tapi kalau misalnya kamu bisa mengimplementasikan 5 vocabulary baru dalam seminggu, di dalam ngomong kamu sehari-hari, that's really awesome. Dan itu kamu harus bangga juga di situ. Ya. Terus kadang memang muncul pertanyaan dari murid saya bilang, Miss, gimana sih? Kita ini kan bukan English speaking country, Miss. Terus aku implementasinya gimana kalau misalnya nggak di kantor? Oke, kalau di kantor ada. Nah, kalau di rumah, yang istilahnya memang emak bapakku itu cuma bisa bahasa Sunda doang gitu. Kadang bahasa Indonesia, atau bahasa Sunda, atau bahasa Jawa. You don't worry about that, ya. You can just try to be bilingual. Nah, bilingual ini untuk kita yang memang bukan English speaking country, kayaknya worth it untuk dicoba. Nggak ada semuanya yang sia-sia sih, kalau menurut saya. Jadi kamu tinggal dicoba aja. Ya, misal kamu punya kesempatan untuk menghadiri seminar internasional, atau misalnya kamu ada kesempatan untuk ketemu bule di pinggir jalan, ya udah ajak ngobrol aja. Ya enggak? Yang penting kan pede. Pede dulu. Itulah bahasa. Harus digunakan sehari-hari, baru bisa lancar. Okay, so I think that's all what I can share to you. Yeah, if you like this video, please subscribe my YouTube channel, like, and then comment. And I'll see you again on the next video. Bye-bye. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm always waiting. I